Amit-amit jangan sampai lalai pokoknya. Sudah nunggu bertahun-tahun untuk berhaji namun zong di dalam pelaksanaannya. Tujuan yang paling utama setiap jamaah haji itu ya semoga jadi haji yang mabrur. Diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menjanjikan al-hajjatul mabrurah laisa lahu jazaa illal jannah. Hanya surga balasan bagi orang-orang yang berhaji dengan mabrur. Wes pokoknya jelas surga balasannya. Lah, mabrur itu berasal dari kata bir yang berarti kejujuran, ketaatan dan tidak tercampur dengan kemaksiatan. Jadi haji yang mabrur dapat dimaknai sebagai haji yang mengantarkan seseorang menjadi hamba yang semakin jujur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana tips ataupun usaha yang bisa kita lakukan agar haji kita diterima Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyandang gelar mabrur? Yang pertama, perlu di dalam diri kita menata hati agar niat yang tulus. Pergi haji untuk menunaikan panggilan Allah, melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah dikasih kesempatan Allah untuk berhaji. Banyak sekali orang di luar sana masih menunggu bertahun-tahun, entah sampai kapan, bahkan tak jarang yang wafat duluan. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita niat pergi haji untuk mendulang riya ataupun sombong. Ya sudah haji, nanti orang-orang harus panggil saya Pak Haji, Bu Haji. Atau sekedar demi mendulang popularitas. Bayar mahal-mahal agar ditulis haji di baleho pemilu. Ini jelas alamat haji yang sekedar mabur, bukan mabrur. Yang kedua, menggunakan biaya yang halal, bukan dari mencuri, menipu ataupun korupsi dari uang rakyat. Percuma haji capek-capek tapi pahalanya zong, nggak ada sama sekali. Yang ketiga, sungguh-sungguh melaksanakan semua rangkaian haji, baik rukun, wajib ataupun sunnah-sunnahnya di dalam berhaji. Jangan sepelekan manasik haji. Ikuti aturan pembimbing haji. Dan yang paling penting, jangan sampai kita tinggalkan berdoa di hari Arafah. Khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baiknya doa adalah doa pada hari Arafah. Disitulah waktunya kita meminta ampunan atas dosa-dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita. Mungkin kita pernah terjebak di dalam kondisi yang hina, melakukan dosa-dosa besar, pernah melakukan zina, narkoba, atau minum minuman keras dan sebagainya. Tundukkan kepala kita, menangislah. Tetesan air mata itu akan menjadi saksi di akhirat nanti sebagai ampunan akan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Di situ juga jangan lupa kita minta banyak-banyak doa, banyak-banyak hajat bagi kita semua, baik di dunia maupun di akhirat. Minta rezeki yang halal, anak-anak yang soleh, keluarga yang harmonis, dan diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Yakinlah, niscaya Allah akan kabulkan semua hajat-hajat kita. Dan yang terakhir, berupaya sekuat tenaga untuk meninggalkan larangan-larangan haji. Terutama yang sering terjadi adalah berkata kotor. Karena orang yang terbiasa berkata-kata kotor selama di negerinya, selama di Indonesia, bercerita-cerita jorok, akan sangat susah untuk meninggalkannya. Jaga pandangan kita, tangan kita, kaki kita dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat ataupun melakukan perkara yang haram. Jangan terlalu banyak buka medsos, perbanyaklah baca Al-Qur'an dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sering terjadi, mohon maaf, jangan pernah berdebat yang tak perlu. Masa jamaah haji debat karena rebutan jemuran, antri mandi, ataupun salah paham pada hal-hal yang kecil lainnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Janganlah berbuat rafas, berkata kotor, berbuat maksiat dan bertengkar di dalam melakukan ibadah haji. Semoga kita semua para jamaah haji dijadikan tamu Allah yang diberkahi dan diterima amal ibadah serta doa-doa kita semua. Mabrur insyaallah.